Yang kedua, sebetulnya yang menjadi paling rawan sebetulnya di Makassar ini adalah pasar-pasar darurat. Pasar darurat di Makassar itu ada 24 yang di pinggir jalan. Pasar Cidu, Bacan, ya, pasar Tamalate, pasar itu sebetulnya darurat. Di mana pasar darurat itu dikerjasamakan dengan LPM, dengan RT, dengan RW, dengan kelurahan. Itu sebetulnya yang kalau menurut saya yang paling rawan, karena itu ada 24 pasar darurat yang ada di Makassar sampai malam. Itu kan susah kita antisipasi seperti itu karena itu ada pasar-pasar. Kalau di Perda pengelolaan pasar kami itu pasar yang dikerjasamakan dengan RT, RW, kelurahan. Kalau di Bacan itu dengan LPM. Nah, sehingga kami sudah sampaikan sebetulnya di Makassar ini ada 44 puskesmas. Di Makassar kita sudah siapkan pojok sehat. Ya, untuk mengedukasi penting kita dibantu karena kemampuan SDM di pasar itu, pasar unit itu tidak ada sampai ke situ, sehingga kita sebetulnya sudah menyampaikan kepada pemerintah kota untuk kita dibantu untuk mengedukasi pedagang. Langkah yang kita sudah tempuh, tadi kita sudah kumpul semua kepala-kepala pasar, bahkan sudah tegas kami sampaikan kepada seluruh pedagang. Pertama, jika melakukan pelanggaran, tidak menggunakan masker dan hampir 80%, maka akan diterapkan lagi setengah hari pasar. Kemudian kalau apabila semua pedagang itu masih melakukan pelanggaran, maka pasar akan ditutup. Itu saja cara kita, karena gampang sebetulnya, pakai masker dan segala macam. Itu tadi Pak Dokter Yus sampaikan betul. Kadang-kadang kalau kita masuk, itu pedagangnya dia tutup memang. Tapi kalau kita sudah keluar, dia kasih masuk lagi ini. Nah, itu perlu edukasi, tapi kita sudah tempuh cara lagi. Tadi kita kumpul kepala pasarnya, kita sampaikan, panggil tokoh-tokoh pedagang yang ada di dalam. Beri motivasi mereka untuk saling menjaga. Kenapa? Tentara ini Pak, kalau tidak ada mie makannya Pak, tidak berjaga mie itu. Kalau habis mie makannya, tidak menjaga mie. Nah, bukan itu yang kita mau. Bukan itu yang kita mau. Karena di pasar itu kan 8 indikator PHBS harus dijalankan. Jangan nanti mau penilaian kota sehat baru dia mau diperbaiki. Jadi kita minta sebetulnya, saya berharap sebetulnya Pak Dr. Yudi, mari kita diskusi, kita bisa melihat hasil surveinya sama-sama, kemudian kita turun sama-sama, dan kita siap untuk membenahi apa yang menjadi rekomendasi daripada teman-teman di ID. Saya kira seperti itu. Siap. Terima kasih banyak. Pak Dr. Wahidi, ada yang ditambahkan sebelum ditutup? Ya, makasih banyak. Kayaknya kita sudah satu frekuensi. Intinya bagaimana, kata kuncinya adalah extraordinary. Teman-teman sudah melakukan upaya, mungkin dengan power 100%, ini harus 1000%. Dengan bantuan semua pihak pasti akan mau membantu. Tadi saya baca berita, Kepala Satpol PP sudah siap untuk membantu bagaimana pasar ini menjadi perhatian khusus. Kalau menurut saya, memang butuh waktu. Sama seperti awal-awal waktu lagi sebelum heboh-hebohnya bom di mana-mana, metal detektor itu sudah tidak pernah kita kepikiran akan ada metal detektor di bandara. Tapi dengan adanya bom-bom di mana-mana, kita sudah terbiasa diperiksa di bandara, dibuka jam, buka sepatu dan lain sebagainya. Akhirnya kita terbiasa. Sama dengan kasus etol. Dulu kita tidak pernah terbiasa bahwa kita memakai e-money. Sekarang kita terbiasa e-money. Nah, sekarang harus kita menjadikan kebiasaan, walaupun sedikit paksaan. 98,5% itu orang pakai masker terlindungi daripada corona. Jadi sangat simpel sebenarnya. Bagaimana menjadikan orang mau pakai masker dengan kesadarannya atau dipaksa dengan aturan-aturan yang ada. Disinilah fungsinya pengelola pasar untuk bagaimana bisa, tanda kutip, yang sedikit keras kepala, dikasih memang sebuah tindakan yang betul-betul
mereka menyadari bahwa kami ini serius lindungi Ki, makanya pakai Ki masker. 98,5% dengan memakai masker kita terlindungi daripada virus corona, walaupun itu bukan sebuah jaminan, tapi itu sudah sangat membantu untuk bagaimana masyarakat ini terlindungi. Makanya kami sangat fokus ke situ karena orang ketemu di sana baku gesekan kulit. Di sana orang pasti bicara berteriak-berteriak, menawar kiri kanan sampai urat terputus hanya untuk menawar. Enggak tonji. Itu fakta, bro. Urat putus. Bahasa nunya ini nggak mungkin putus mati. Artinya ini orang baku tak geng pasti door plate keluar. Nah, ini yang menjadi catatan kita bahwa pasar ini menjadi tempat, bisa saja kalau kita tidak menangani baik-baik akan menjadi epicentrum. Mohon maaf kami terpaksa mengatakan itu karena memang bukan hanya ID Makassar yang memperhatikan bahwa pasar ini perlu diperhatikan. Jakarta saja memperhatikan soal bagaimana pasar ini diperhatikan. Makanya kami berharap ada pembenahan fasilitas sarana dan prasarana, ya seperti tadi pembatas antara penjual dan pembeli, bagaimana ada pakai plastik supaya tidak terjadi door plate. Yang kedua, bagaimana penjual memakai masker, dan mungkin pengelola harus sedikit mengeluarkan peraturan kalau memang didapat, ya tadi kata Pak Sahar, kita lakukan penutupan sementara sebagai bentuk bahwa kita mau menegakkan pakai masker, ya kita lakukan seperti itu. Atau dengan kita siapkan, saya pernah baca bahwa PD Pasar membagi-bagikan masker. Nah, kalau sekarang kita harus juga siapkan masker, mengedukasi, kasih masker saja dulu. Setelah itu kita bilang ini terakhir, teguran terakhir ya. Kalau tidak kami tutup. Atau bagaimana lah mekanismenya. Intinya bagaimana supaya masyarakat, penjual dan pembeli ini sadar bahwa masuk pasar atribut yang paling penting itu bukan bawa handphone, tapi masker. Karena itu yang paling menunjang untuk terhindar daripada virus corona ini. Kami siap untuk sama-sama PD Pasar, bagaimana kita memberikan masukan, kita rapat duduk bersama, dan apa-apa yang harus dilakukan dengan, tadi Pak Sahar bilang ada berapa pasar? 20 ya? Pasar Bayangkara. 18 pasar unit, 24 pasar darurat. 24, minimal 18 itu pasar utama, itu kita benahi dulu, minimal pasar-pasar yang favorit, walaupun semuanya favorit. Mungkin begitu. Iya. Oke. Kalau saya mungkin begini, barangkali ini diskusi menarik kali. Saya kan kemarin Pak Dr. Yudi, saya sudah tanya beberapa camat Pak, berapa jumlah penderita misalnya di kecamatan Tak. Bapeda dapatkan ada data per kecamatan, tapi ketika kita selusuri kelurahan apa, RW apa, RT apa, Pak Camatnya bilang, tidak ada orangnya. Maksud saya, kalau kita harus kerjasama begini ya, bahwa misalnya kita ada 18 pasar Pak Dokter, 24 pasar darurat Pak. Kita lihat misalnya, kan datanya kecamatan, data kelurahan, itu adalah zona merah misalnya. Kan ada aplikasi kan sekarang kalau kita pakai, Anda berada di zona merah. Ya kan seperti itu. Kenapa ini tidak dicari, berupaya dicari, bahwa misalnya kecamatan ini, kelurahan ini zona merah, RT ini zona merah, RW ini zona merah. Kenapa tidak ada upaya-upaya yang dilakukan bersama, bahwa kalau misalnya ada daerah ini, zona merah ini, upayakan warganya, kalau keluar di masyarakat juga masih banyak kok, tidak pakai masker. Lebih banyak malah tidak pakai masker. Ya, di sekitar rumahnya misalnya. Kalau misalnya kelurahan ini, RW ini sudah terdeteksi bahwa dia berada dalam zona merah, kalau bisa nanti aparat kelurahan, kecamatan itu, bagaimana dia blok itu tempat untuk tidak ke pasar. Karena surveinya FKM ini masih 90% orang ke pasar. Sehingga kita saling menjaga. Intinya dari sini adalah kita saling menjaga. Kami berupaya menjaga bagaimana pasar ini, tapi jangan sampai kita menjaga di pasar, sementara kelurahan, kecamatan tidak terjaga dengan baik. Karena kan tadi
kunjungan orang masih banyak ke pasar, Pak. Masih banyak ke pasar. Ya, kemudian Pak Dr. Yudi, memang pintu-pintu yang kemarin Bapak bilang itu sekarang sisa, Pak Bambang, sisa 2 pintu. 1 pintu masuk, 1 pintu keluar. Jadi ditutup pagar itu, Pak. Bahkan sekarang ada tambahan personil mulai besok. TNI itu ada tambahan, Pak. Kalau kemarin hanya 12 pasar dijaga, mulai besok informasi dari pemerintah kota, 18 pasar itu akan dijaga oleh aparat TNI berjumlah 50 orang per pasar. Kemudian pasar darurat itu 20 orang per pasar darurat. Itu akan dijaga oleh TNI. Untuk apa? Ini untuk membantu dan mendukung, dan itu sangat efektif. Tetapi bagi kami itu tidak cukup. Sampai kapan tentara mau menjaga seperti itu? Kalau habis miransumnya, berhenti Tommy itu. Sehingga menurut saya, kekuatan kita, saya katakan tadi, mohon dukungan dari ID juga, bahwa kita punya 44 puskesmas di Kota Makassar. Ada 5 pasar kita, ya, ada pojok sehat yang disiapkan. Intinya pojok sehat ini adalah tempat untuk bagaimana konsultasi, ataukah ada orang-orang dari puskesmas ini yang setiap hari turun. Karena ilmunya di situ. Kalau tentara kan cuma pengamanan dan segala macam, cuma bisa membaca saja apa ini. Tetapi edukasi ini penting. Edukasi, apalagi masyarakat kita, itu Pak, kalau orang pasar mau diundang sosialisasi, tidak mau tinggalkan dagangannya. Jadi memang harus turun terus. Ini malam juga Pak Dokter, tiap malam pasar senggol, ya. Namanya juga pasar senggol di situ. Tiap malam juga teman-teman di situ. Itu lebih parah lagi sebetulnya, karena kita tidak tahu malam hari, ya, seperti itu. Kita pernah tutup dulu, tidak pernah tutup dulu. Cuma kami punya keterbatasan. Masyarakat pada protes, kecamatan, kami tidak ada masalah, kalau mau tutup saja, ya. Tetapi ini ada hal-hal yang di luar kewenangan kami, sehingga ada keterbatasan-keterbatasan. Kami berterima kasih sekali. Nanti kalau bisa besok lusa kita duduk bareng sambil ngopi, melihat apa yang bisa kita sampaikan, dan ini bisa bantu kami juga. Saya kira ini sangat luar biasa. Kami butuh dukungan dari teman-teman ID untuk membantu kami. Kalau dikatakan pasar, ya berilah nanti contoh bahwa ID punya program percontohan pasar di Makassar ini bisa jauh lebih baik dari pasar lain di Indonesia.